Oke, buat pemirsa yang ada di rumah sih, sekarang sudah ada salah satu orang yang punya kota Pekalongan. Luar biasa sekali. Kita kenalan terlebih dahulu ya pemirsa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini bisa kenalan dengan Bapak siapa? Kalau sering dipanggil itu Mas Nahnu ya. Atau lebih Mas Nahnu. Lebih terkenal dengan di FB Danu. Ya. Tapi kalau orang yang punya kota Pekalongan bukan saya. Tapi tinggal di Pekalongan bener dong. Betul Ya. Berarti Mas Danu gitu kan ya. Ini kalau dikenal di FB orang lama berarti ya pemirsa. Kenalnya di Facebook bukan di TikTok bukan di Instagram loh. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, Mas Danu, kita lagi membahas kan ini cuaca lagi nggak menentu ya. Menurut Mas Danu cuaca akhir-akhir ini gimana sih? Yo, kalau cuaca saat ini lagi ekstrim ya. Terkadang kalau dompet ekstrim nggak? Ekstrim. Ini sudah mepet tanggal. Ini tanggal berapa sih Mas Danu? Tanggal berapa sih? Apanya? Ini tanggal berapa sih? Ini berarti tanggal tua ya. Ya sudah tua bagi saya. Kayaknya kalau Mas Danu ya tanggal 2 atau 3 aja tetap tua deh kayaknya. Habis gajian langsung 12 gitu ya. Bagi sana, bagi sini, bagi sana, bagi sini. Betul, gitu. betul. Oke ya, cuacanya ekstrim. Terus ekstrimnya gimana tuh yang dimaksud dengan Mas Danu? Teriknya itu terlalu panas. Wah, kalau siang teriknya terus panas, kalau malam dingin banget. Dingin banget itu ekstrim ya. Terus ini juga nggak menentu ya, tiba-tiba hujan. Ini kan tubuh ini harus dijaga betul. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai daya tahan tubuh, menurut Mas Danu nih ya, versi Mas Danu ya, sebelum nanti kita nonton, untuk narasumber kita akan menjelaskan tips-tips bagaimana sih cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh di mana cuaca tidak menentu seperti ini agar tubuh tetap sehat. Kalau Mas Danu sendiri yang perlu dilakukan apa aja? Menurut Mas Danu? Kalau saya yang pertama itu perbanyak air minum putih. Perbanyak minum air putih. Bahasanya agak lumayan sulit ya. Pakai bahasa yang gampang kan bisa iya. minum air putih. Minum air putih. Perbanyakin oke. Air putih diminum gitu. Terus kalau untuk saya sendiri menjaga kiat-kiat agar tubuh ini bisa bisa menjaga situasi yang ekstrim seperti ini. Artinya kondisi tubuh itu tetap stabil. Saya biasa sering mengkonsumsi air kelapa muda. Air kelapa muda ya. Terusan kalau kelapa tua nggak sehat ya? Nggak sehat. Ini kurang ajar nih pemirsa. Berarti yang berbau orang tua nggak sehat gitu ya. Oke, Mas Danu, kalau tadi kan menjawab tentang perbanyak minum air putih. Mas Danu tahu nggak? Ada loh sebenarnya waktu-waktu baik untuk minum air putih. Menurut Mas Danu, kapan? Kalau saya itu pagi, siang, terus siang, sore. Kayak mau makan ya. Siang, sore. Ini ada aturannya yang bener minum air putih yang bagus loh, Mas. Kalau Mas sepengetahuan Mas Danu yang bagus apa aja? Ya belum sih, belum tahu ya. Yang pagi. Terusan kalau Mas Danu sendiri meminum air putih kapan aja biasanya? Pagi. Pagi doang. Terus siang, terus sore udah. Sore ya. Jadi habis makan nggak minum ya? Ya tetap minum. Kok nggak disebutin? Tapi belum gini, kalau habis makan itu belum tentu minum air putih. Minumnya apa? Minumnya kadang sih teh hangat. Nah, kayaknya nggak suka es teh. Oh iya, bener banget. Oke. Nah, Mas Danu penasaran nggak sih sebenarnya waktu yang tepat untuk minum air putih itu seperti apa, kapan saja gitu kan ya. Kemudian ibaratnya air putih yang dibutuhkan untuk tubuh kita dalam sehari itu ukurannya berapa? Penasaran kan? Ya, penasaran. Gimana kalau kita simak penjelasan dari ahlinya biar dijelaskan secara detail. Oke? Siap. Oke, Mas Danu bisa lihat ke kamera ini, kita bilang bersama, check it out. Ya, di perubahan cuaca yang tidak bersahabat ini ya, kadang kan kita harus beradaptasi ya, tubuh itu harus pintar-pintar beradaptasi dengan cuaca yang sekarang. Kayak kemarin di siang hari itu kan panas banget ya. Nah, malamnya itu tiba-tiba hujan dan itu tuh intensitasnya itu tinggi dan waktunya juga lama kan ya. Nah, waktu itu biasanya virus, kuman, ya itu tuh cepat banget menyebar, ya. Nah, untuk itu kita perlu nih beberapa tips. Karena apa? Ketika badan ini atau tubuh ini kekebalan tubuhnya menurun, ya tentunya akan banyak penyakit yang mudah menyerang kita. Seperti contohnya flu, batuk, pilek seperti itu. Nah, yang pertama itu banyak minum air putih.
Ya, seperti yang kita ketahui, tubuh manusia itu 50% lebih itu terdiri dari air. Nah, konsumsi air putih dengan takaran yang tertentu ya sesuai dengan kebutuhan itu sangat diperlukan sekali bagi tubuh kita. Nah, ada beberapa manfaatnya di mana air ini membantu aliran darah itu untuk bisa mengalir ke sel-sel yang ada di tubuh kita. Nah, gimana ketika atau apa yang terjadi ketika tubuh kita itu kekurangan cairan tubuh atau biasa disebut dengan dehidrasi? Ya, tentunya kalau kita dehidrasi itu fungsi yang ada di organ tubuh kita tidak akan bekerja dengan optimal. Ya, beberapa contohnya biasanya kalau kita dehidrasi itu yang paling gampang kita sering merasa haus. Ya, itu adalah alarm tubuh kita agar kita itu menghidrasi atau harus terhidrasi tubuh kita. Terus juga kalau mungkin anak-anak, nah, di anak-anak ini ya, ini buat pemirsa yang ibu-ibu nih, kadang kalau anak-anak itu kan main di luar rumah lama gitu ya, siang-siang, terus dia kalau pulang tiba-tiba dia badannya anget. Ini ibu-ibu di rumah atau pemirsa di rumah jangan terlalu panik ya, karena anget ini biasanya anak-anak itu kurang cairan. Nah, pertolongan pertama di sini biasanya beri dulu anak-anak ini air putih secukupnya ya. Terus juga ada beberapa waktu yang tepat biasanya kita untuk mengkonsumsi air putih ini. Yang pertama itu ketika kita bangun tidur di pagi hari itu disarankan kita minum air putih 1 gelas ya pagi hari. Terus juga yang kedua seperti sebelum dan sesudah makan, tentunya diberi jeda ya. Terus juga ketika kita berolahraga ya, sebelum dan sesudah olahraga itu kita perlu sekali untuk mengkonsumsi air putih. Nah, yang terakhir ini waktu yang tepat ketika kita mau tidur nih, disarankan untuk kita membekali diri untuk minum air putih 1 gelas setiap malam sebelum tidur. Nah, untuk konsumsi air putih setiap harinya itu tubuh memerlukan 2 liter per hari. Ini untuk orang dewasa ya, atau sekitar 8 gelas setiap harinya. Kalau lebih gampang lagi, misal pemirsa di sini ada aktivitas di luar rumah, bawalah botol minum kemanapun kita berada ya, karena itu kan penting ya, kemana-mana kita harus membawa botol air minum agar kita setiap hari itu terhidrasi seperti itu. Nah, untuk air yang baik, air yang dimaksud di sini ini adalah air putih yang tidak berwarna dan tidak berasa. Jadi benar-benar air putih aja, nggak usah konsumsi air yang selain air putih. Oke, jadi istirahat yang cukup di sini itu kita ada syarat kuantitasnya ya Mas ya. Kuantitas itu seperti apa? Lama waktu kita istirahat. Lama waktu istirahat ini kita tentunya sesuai dengan kebutuhan perkembangan manusia. Ketika anak umur di bawah 2 tahun itu dia butuh istirahat setiap harinya antara 12 sampai 14 jam ya. Naik lagi ke balita, untuk balita itu kita butuh istirahat antara 11 sampai 12 jam. Naik lagi ke usia sekolah. Nah, untuk anak-anak usia sekolah ini mereka butuh istirahat selama 10 jam. Dan untuk kita-kita nih yang sudah dewasa ini biasanya kita butuh 7 sampai 8 jam istirahat. Seperti itu. Kenapa kita harus istirahat ya Mas ya? Jadi tubuh ini tuh kadang butuh istirahat juga, dimana nanti organ-organ sel di dalam tubuh ini ikut nge-charge juga seperti itu. Jadi tidur yang berkualitas itu ketika kita sudah berbaring itu langsung terlelap, antara range waktunya 30 menit. Nah, pada saat itu malamnya kita itu tidak mudah terjaga, jadi nggak gampang bangun-bangun malam gitu.
Terus yang ketiga yaitu pada saat pagi hari kita bangun tidur itu jadi badan terasa segar aja gitu. Jadi itu insya Allah merupakan syarat tidur yang berkualitas. Kadang kalau kita malamnya kurang tidur ya Mas ya, atau tidur kemalaman gitu, kita lebih siangnya atau paginya itu gampang ngantuk ya, apalagi kalau kita bekerja gitu. Nah, kadang kalau bekerja kita kan harus naik motor atau naik kendaraan ya. Nah, itu takutnya kita membahayakan diri sendiri dan orang lain di sekitar. Nah, untuk anak-anak juga kadang kalau pagi itu kan ada kegiatan sekolah. Takutnya juga nanti dia susah untuk berkonsentrasi. Dia juga bisa cepat lupa akan pelajaran yang hari ini dia dia dapatkan dari ibu gurunya. Nah, ini juga kalau kita kurang tidur ini bisa meningkatkan risiko obesitas. Jadi kenapa bisa meningkatkan risiko obesitas? Jadi di tubuh kita itu ada 2 hormon yang mengatur kapan kita kenyang, kapan kita lapar, ya, mengatur rasa lapar dan rasa kenyang. Nah, ketika kita kurang tidur atau tidur malam, itu hormon yang mengatur rasa lapar itu meningkat. Jadi kenapa kalau malam hari itu kita kadang gampang lapar ya Mas ya. Nah, ketika kita lapar pada malam hari, biasanya kita cenderung untuk mengkonsumsi makanan yang gampang seperti instant food atau junk food seperti itu. Buat pemirsa yang ada di rumah, kalau tadi ada teman-teman dari Pemkot yang mampir ataupun main di Batik TV. Nah, sekarang pemirsa, mumpung ada tamu, langsung aja kita tanyain. Minta waktunya sebentar. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Bu Iren. Bu Iren ya. Bu Iren ini dari mana kalau boleh tahu, Bu? Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Wow, Ya. Bu Iren ini dari Unikal ya, pemirsa yang ada di rumah ya. Tapi ini tepat nih, Bu Iren kan dari Fakultas Kesehatan. Ya, betul sekali. Ini kita lagi membahas perihal cuaca ekstrim ataupun tidak menentu, daya tahan tubuh agar tetap sehat gitu ya. Kan tapi kalau menurut Bu Iren sendiri, akhir-akhir ini cuacanya gimana Bu Iren? Oke, sangat ekstrim sekali. Sangat ekstrim sekali. Iya, apalagi kan di lapangan ya, misalnya luar gini ya, terasa panas sekali. Panas banget, ya, malam panas tiba-tiba Pekalongan, hujan ya. Jadi kalau pesan saya adalah banyak minum air putih. Minum air putih. Iya, kalau banyak dipubliskan oleh Kemenkes itu. Sama satu lagi Bu Iren yang paling penting. Ya. Ya, banyakin duit. Banyakin duit. Duit ya. mau kita ke tempat-tempat olahraga pakai duit, beli air putih pakai duit gitu betul ya. Sekali. Ini salah satunya juga Bu Iren kayaknya juga lagi flu berat ya karena cuaca ekstrim ini betul ya Bu sekali. Iren ya, makanya masker aja pemirsa. Nah Bu Iren, selain tadi tipsnya adalah agar daya tahan tubuh kita di cuaca ekstrim seperti ini biar bagus adalah minum air putih. Selain itu air kan ada panas. Oh, air panas. Hangat, selain tidak boleh es karena nanti pemicu ada yang mengatakan bahwasanya resiko nanti ke pembuluh darah bisa menyebabkan stroke. penyumbatan Iya, ya penyumbatan. karena ya. Iya, Oke, jadi airnya hangat, jangan es. Jadi selain minum air putih tadi kita juga sudah bahas, tentunya juga masih banyak kan tips-tips yang lainnya. Salah satunya adalah apa ya ibaratnya olahraga fisik. Betul sekali. Nah, kalau menurut Bu Iren olahraga fisik yang tepat untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap bagus itu seperti apa sih? Versinya Bu Iren aja. Iya, versi saya ya, versi sederhana adalah jalan. Ya, jogging, jalan sehat. Kalau untuk lansia bersepeda. Betul, bersepeda ataupun senam ya. Iya, Biasanya senam. kan di perkampungan ataupun di perumahan kan diselenggarain senam 1 minggu sekali dan lain sebagainya. Tapi Bu Iren penasaran nggak sih sebenarnya aktivitas fisik itu ada apa saja, dibagi menjadi berapa kegiatan gitu? Penasaran kan? Iya. Lebih detailnya penjelasannya seperti apa? Gimana kalau mamanya kita lihat kamera, kita akan mendengarkan penjelasan dari ahlinya. Sebenarnya aktivitas fisik itu ada apa saja, berapa item-itemnya dan juga detailnya seperti apa. Oke, kita lihat bersama-sama, kita bilang check it out. Iya, untuk aktivitas fisik ini penting ya Mas ya. Nah, yang dimaksud aktivitas fisik di sini itu dikerjakan minimal 30 menit ya setiap harinya. Ya,
Walaupun cuaca di luar itu sedang tidak menentu, itu bukan berarti kita tidak bisa beraktivitas fisik setiap harinya. Nah, untuk aktivitas fisik ini dibagi menjadi 2 kategori ya. Yang pertama yaitu aktivitas fisik non latihan. Di sini biasanya itu contoh kegiatannya seperti menyapu, mengepel ya. Biasanya ini ibu-ibu rumah tangga ya. Namun untuk kegiatan ini hanya bisa untuk membakar kalori saja. Dia belum bisa membuat tubuh kita ini menjadi bugar. Nah, untuk bugar kita masuk ke dalam aktivitas fisik yang selanjutnya, di mana ini adalah aktivitas fisik dengan tipe latihan ya, di mana dia itu gerakannya terstruktur, terus terukur juga. Gimana cara mengukurnya? Biasanya ini ada waktunya selama 30 menit ya. Untuk awalan biasanya diawali dengan pemanasan, terus gerakan inti dan pendinginan gitu. Ini biasanya terdapat di senam-senam ya. Tapi kalau kita kegiatan di rumah-rumah aja, biasanya kita itu bisa dengan jalan pagi atau jalan santai, mungkin juga bisa jogging ya, itu juga bisa dikategorikan. Namun jangan lupa untuk seperti tadi, melakukan pemanasan ya, terus diakhiri dengan pendinginan gitu, supaya ya itu tadi, otot kita itu enggak tegang ya setelah melakukan kegiatan tersebut. Yang pertama pasti ya menjaga kesehatan. Untuk apa? Biar imun kita itu naik ya. Terus juga bisa untuk meningkatkan kekuatan otot kita, membakar lemak, kalori tubuh gitu ya. Terus juga bisa membuat tidur kita lebih nyenyak seperti itu. Mengkonsumsi makanan sehat itu perlu ya. Biasanya kita mengkonsumsi setiap hari itu harus yang mengandung makanan bergizi ya. Kalau di teman-teman gizi itu biasanya ada yang namanya isi piringku, di mana dalam satu piring itu kita terdapat ada karbohidratnya, ada proteinnya sebagai lauk pauknya, ada mengandung vitamin ya, di mana biasanya itu terdapat di sayur dan buah-buahan. Nah, untuk karbohidrat ini kita itu karena sifatnya dia sebagai energi ya, kita kalau karbohidrat itu biasanya terdapat di nasi ya, terus juga ada di mungkin roti seperti itu. Nah, untuk protein sendiri itu ada 2. Yang pertama protein nabati dan hewani. Untuk yang hewani itu biasanya terkandung di daging ya, atau ayam, ikan seperti itu. Telur juga termasuk protein yang mudah sekali kita dapatkan di mana-mana. Terus juga selanjutnya untuk yang protein nabati itu biasanya terdapat pada tahu tempe ya. Nah, untuk vitamin sendiri yang bagus untuk meningkatkan imun tubuh itu adalah vitamin C. Ya, vitamin C di sini gampang sekali ya didapatkan. Biasanya kalau buah-buahan itu identik, kalau vitamin C itu identik dengan buah jeruk. Nah, berbagai macam buah jeruk itu pasti ada kandungan vitamin C. Selain buah jeruk, itu juga ada mungkin di dalam buah melon, stroberi, mangga, ya, pepaya. Kalau untuk sayuran sendiri itu biasanya ada di sayuran bayam itu. Terus juga brokoli seperti itu. Oke, buat pemirsa di rumah sih sudah bersama dengan ini Arjunanya Pekalongan. Pemirsa luar biasa, ganteng banget. Kembarannya Aldi Taher. Kita kenalan dulu bro, dengan bro siapa nih? Sauman. Oh, Sauman ini Iya. dipakai ya? Iya, kayak gini. Sauman, kalau boleh tahu di sini lagi ngapain Sauman? Lihatnya ke kamera dong, Sauman. Nah, Ini di sini lagi bantu ya. Bantu. Oke, ini kayaknya kafe-kafe mini ya sebelah Iya. sini. Jualannya apa aja, Kauman kalau boleh tahu di sini? Bakso, Bakso, terusan
Somai. Sapi, kerbau gitu. Mentang-mentang ini mau Idul Adha, Iya. jadi dijual semuanya yang bisa dapat uang nih Uang. gitu ya. Oke, Iya. Salman, kalau boleh tahu, Salman, menurut kamu akhir-akhir ini cuacanya gimana, Salman? Hujan. Hujan. Terus kalau siang Panas. itu menurut kamu ekstrim nggak? Lebih ekstrim muka kamu ya. Ini jadi apa tuh namanya bullying ya pemirsa, yang nggak bercanda ya. Oke, Salman, menurut Salman kan ini cuacanya ekstrim ya. Kalau Iya. pagi panas, kemudian kalau mamanya malam hujan gitu kan ya. Itu bahaya nggak buat daya tahan tubuh gitu, buat kesehatan menurut Salman? Buaya. Buaya. Bahaya. Ini buaya atau bahaya nih? Bahaya. Salman? Yang bener mana nih? Yang bahaya. Salman biasanya biar tubuhnya tetap sehat di cuaca seperti itu, biasanya kalau Salman ngapain? Di rumah doang Di sih. rumah doang ya, jadi nggak kemana-kemana, Iya. diem di kamar pojokan ya. Iya. Iya aja lagi ini pusing. Oke, Salman, biasanya Salman kan banyak orang yang mengatakan minum air putih Iya. gitu, kemudian Minum juga melakukan air aktivitas hangat. fisik, kemudian apalagi menghilangkan stres. Menurut kamu itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh nggak? Hah? Dia sampai tidak bisa berkata-kata melihat ketampanan dari presenternya. Bisa aja ya. Oke, salah satunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar kita tetap sehat di cuaca ekstrim ini, ternyata mengelola stres itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh loh, Salman. Kamu penasaran nggak sih sebenarnya tipsnya seperti apa mengelola stres yang baik dan benar? Penasaran nggak? Penasaran nggak, Salman? Penasaran. Penasaran. Oke, kalau penasaran, Salman lihat ke kamera sana. Gimana kalau mamanya kita lihat penjelasan ataupun dengarkan penjelasan dari ahlinya, oke? Oke. Kita lihat ke sana bareng-bareng, kita bilang check it out. Check it out. Oke. Pertama, kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun itu ya Mas ya? Karena tangan ini adalah sumber penyakit ya, dimana kalau kita misal bersin atau batuk pasti ditutupin sama tangan. Habis itu kita melakukan kegiatan, ambil pensil, nulis gitu. Setelah itu pensilnya dipinjam sama teman, kan gampang menyebar seperti itu, menyebar dari benda satu ke benda lainnya. Nah, tidak menutup kemungkinan kuman juga ikut terbawa di dalamnya. Nah, untuk itu kita butuh cuci tangan memakai sabun, seperti itu. Untuk cuci tangan pakai sabun ini kita gampang aja ya Mas ya melakukannya. Jadi setiap kali mencuci tangan kita hanya butuh 60 detik ya. Adapun langkah-langkahnya itu yang pertama adalah biasanya kita membasuh tangan kita dengan air, ambil sabunnya. Yang pertama yaitu mengoleskan ya telapak tangan, bersihkan telapak tangan itu. Terus yang kedua adalah punggung tangan ya secara bergantian. Selanjutnya yaitu sela-sela jari kita. Terus selanjutnya adalah kunci ya, di ujung-ujung jari kita ini dibersihkan dulu, dikunci. Terus selanjutnya itu adalah ibu jari ini juga harus dibersihkan ya, kedua secara bergantian. Dan yang terakhir adalah membersihkan kuku-kuku jari ya, kedua tangan secara bergantian seperti itu. Insya Allah kuman-kuman yang ada di tangan kita ini terhempas. Tentunya setiap orang itu pernah mengalami stres ya, tergantung tingkat keparahan. Biasanya kalau kalau stres itu yang diserang adalah pikiran ya, pikiran. Kalau pikiran kita sudah banyak gitu menumpuk, nanti bisa menyebabkan stres ya. Gimana cara kita untuk mengatasi stres itu ya? Yang pertama ini perlu ya, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa lagi. Kalau kita ada masalah, hendaknya juga curhatnya ya kepada Tuhan. Semua boleh dicurhatin kepada Tuhan ya. Insya Allah kita bakalan plong. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan hobi yang tentunya kita sukai ya. Kalau saya sendiri
biasanya saya berkebun di rumah ya. Mungkin ada pemirsa di sini yang suka otomotif atau suka healing ya. Mungkin pemirsa juga suka gitu healing. Healing itu nggak harus yang mahal ya. Kita muter-muter kota aja udah seneng. Tapi itu kalau saya. Terus juga kita selalu melihat masalah itu dari dua sisi negatif dan positif. Jadi alangkah baiknya kalau sisi positifnya itu kita pikirkan juga, karena masalah sebesar apapun pasti ada solusinya. Ketika semua cara itu sudah tidak bisa kita membuat pikiran kita tidak bisa lebih baik, maka pada saat itulah kita butuh tenaga profesional untuk membantu kita ya untuk menyembuhkan stres ini. Kalau untuk tetap sehat di cuaca yang tidak bersahabat ini, seperti kami utarakan tadi ya, ada 6. Yang pertama adalah banyak minum air putih. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Kemudian yang ketiga, aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Yang keempat, mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selanjutnya yaitu selalu mencuci tangan pakai sabun ya. Dan yang terakhir adalah kelola stres dengan baik. Karena pola sehat ini kita untuk meningkatkan imunitas itu sangat penting sekali. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, ya memang ya kalau kita lihat nih, sekarang aja Aziz padahal udah berteduh, tapi kayak panasnya itu kalau bahasa Jermannya tuh nyeblak gitu, panas ngeplak gitu loh ya. Kalau siang tuh panas, kemudian apalagi di kota Pekalongan ya, permasalahannya sore sedikit ataupun siang sedikit itu kena rob gitu kan ya. Kemudian kalau malamnya hujan gede plus angin, ini memang cuacanya sangat ekstrim sekali, bisa dikatakan seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita untuk bisa mensiasati ataupun menerapkan tips-tips pola hidup sehat agar dapat mempertahankan ataupun meningkatkan daya tahan tubuh kita agar tetap bagus. Ternyata juga banyak ya tadi masyarakat yang sudah Aziz temuin, ajakin ngobrol, yang sudah begitu paham bagaimana cara untuk meningkatkan ataupun menstabilkan daya tahan tubuh kita agar tetap bagus, seperti minum air putih, kemudian juga menjaga ataupun melakukan kegiatan aktivitas fisik, kemudian mengelola stres, makan makanan yang bergizi, dan masih banyak lagi yang tadi juga sudah dijelaskan sama sang ahlinya. Dan tidak terasa pemirsa, kita harus pamit undur diri. Pokoknya Aziz mau ngingetin jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Narasehat, Narasi Kesehatan, karena program ini jujur sangat bermanfaat sekali ya, karena banyak edukasi yang kita kasih untuk pemirsa yang ada di rumah, terutama narasumber kita yang ngasih ya. Dan akhir kata saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Sehat selalu untuk kita semuanya.